Kamu bisa bayangin nggak kalau tetangga yang julid terus ketemu sama netizen yang toksik di kolom komentar sosmed? Bakalan jadi apa ya kira-kira? Eits, tapi itu belum seberapa. Gimana jadinya kalau tetangga yang sering julid terus bertransformasi atau berevolusi menjadi netizen? Bisa dibayangin gak tuh? Yang sebelumnya tetangga julid, udah mah di real life-nya julid, terus ditambah main sosmed, jadi toxic di kolom komentar. Wah, kebayang tuh, di real life-nya udah julid, terus di dunia maya semakin julid lagi di kolom komentar. Kira-kira bakal jadi seperti apa ya? Ini video lanjutan dari part sebelumnya ya. Di part 1 video yang ini, kalau kamu belum nonton, silakan tonton dulu video yang itu. Kalau udah, yuk kita lanjut ke part 2-nya. A few inches later. Kalau hidup ini adalah pilihan, maka pilihannya cuma ada 2, bahagia atau sengsara. Maksudnya? Dalam konteks video ini, khususnya di dunia maya, kalau kamu belum bisa membuat orang lain bahagia atas sikap kamu atau perkataan kamu, jangan sampai kamu membuat orang lain sedih, apalagi terluka dengan kata-kata kamu, apalagi di sosial media atau di dunia maya, dari kata-kata kamu yang ditulis di kolom komentar. Jangan jadi orang yang toksik, jadilah orang yang bijak dalam bermain medsos. Kalau kamu belum bisa menjadi orang yang baik di dunia nyata, paling tidak kamu jangan jadi orang yang jahat di dunia maya. Mudahnya mengakses internet dan luasnya informasi yang bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja, kadang bikin seseorang terbuai, saking asiknya, keenakan, sampai kebablasan kadang. Menurut kamu, sosial media di era sekarang yang semakin mudah dijangkau setiap orang, lebih membawa dampak negatif atau positif? Kalau kamu tanya saya, jawabannya adalah tergantung kamu sendiri. Tergantung kita mau dibawa ke arah mana. Peran kita yang paling penting, karena kita punya kontrol manual atas itu. Itulah yang membedakan kita dengan robot dalam kecanggihan teknologi. Dulu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, saat gadget masih jadi barang langka dan mahal untuk dimiliki, bahkan teknologi yang masih jauh dari kata canggih, interaksi sama orang lain mungkin hanya dalam lingkup kecil aja, terbatas pada tempat atau social circle tertentu, di mana kita bisa ketemu tatap muka dan ngobrol langsung sama orang lain, alias tongkrongan, misalnya teman sekolah, kerjaan, atau tempat manapun itu saat kita ketemu aja. Tapi di era sekarang, kita bisa interaksi sama siapapun dan dimanapun dengan berbagai macam orang di belahan dunia ini. Entah via Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Sekarang udah memungkinkan fitur pesan cepat, telepon suara, bahkan panggilan video dengan kualitas yang jauh lebih baik, gambar jelas, dan bahkan bisa konferensi telepon sama banyak orang sekaligus. Misalnya WhatsApp call konferensi atau Skype atau Zoom yang lebih dikenal sekarang semenjak COVID-19. Beda dengan dulu, mau ngobrol sama orang lain jarak jauh aja, mesti ke warnet dulu. Kalau mau video callan, mesti jadi orang kaya banyak duit dulu yang punya HP Nokia berkamera, biar bisa ngobrol online tatap muka sama orang lain. sekarang mah ya gak usah dibahas lah ya. Kamu juga bisa merasakan sendiri. Jejaring sosial apa yang paling kamu aktif login saat ini? Apakah Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, atau semuanya jangan-jangan? Ngomong-ngomong soal YouTube, apa kamu suka komen kalau nonton video? Atau minimal bacain komentar-komentar orang lain? Kalau kamu aktif interaksi setiap nonton video, kira-kira kamu seperti apa kalau kasih komentar yang berhubungan sama video, atau lebih suka menanggapi dengan komentar positif? Atau jangan-jangan kamu suka war di kolom komentar dengan respon negatif dan ngajak ribut ya sama orang lain. Buat kamu yang sering julid khususnya, denger ini ya. Kalau zaman dulu sebelum
era teknologi atau sosmed maju, kalau mau ngejulit ya paling ngejulitin tetangga atau ngejulitin teman sendiri yang ada di satu circle. Tapi sekarang setelah era teknologi dan sosmed semasif ini, sepertinya ada pergeseran perilaku. Dari yang sebelumnya seperti itu, sekarang julidnya mungkin naik level. Kalau sebelumnya julitin tetangga atau julitin teman-teman, sekarang julitin mungkin public figure atau artis, atau bahkan mungkin orang lain yang sama sekali nggak dikenal di sosial media, khususnya di kolom komentar. Jadi, apakah ini sebuah ironi? Kalaupun iya, sungguh ironis sekali ya. Kenapa harus julid sama orang yang sama sekali bahkan kita nggak kenal siapa orang itu, dan bahkan orang itu nggak ada salah apa-apa, tapi kenapa malah dijulitin atau dibales dengan komentar yang kurang pantas atau kurang sopan? Dan itu masih banyak terjadi sampai saat ini. Kalau kamu suka perhatiin kolom komentar, khususnya di konten-konten kontroversi, tapi bukan yang kontroversi aja sih, konten-konten biasa pun pasti banyak orang yang war di kolom komentar. Karena apa? Karena masih banyak orang yang tidak saling menghargai pendapat orang lain. Dan ironisnya adalah bukan hanya tidak menghargai pendapat orang lain, tapi bentuk tidak menghargainya adalah dengan menghujat atau menghina orang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, menghina pribadi orang lain di kolom komentar. Kalau kamu masih suka nulis di komen atau menanggapi komentar orang lain di sosial media dengan kata-kata yang toksik, mencela orang lain dengan mengatakan bodoh, goblok, tolol, dan semacamnya, coba berkaca dan tanya pada diri sendiri. Apakah pantas kamu berkata kasar seperti itu kepada orang lain yang bahkan kamu sama sekali gak kenal? Apakah kamu seorang pendidik atau pengajar yang sudah banyak memberikan kontribusi pada negara dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kehidupan bangsa sampai bisa menulis kata-kata seperti itu? Kalau bukan, kenapa kamu berani mengatakan hal seburuk itu di kolom komentar kepada orang lain yang bahkan kamu gak kenal? Sekalipun kamu seorang guru atau orang yang berilmu atau orang yang paling pintar di dunia ini sekalipun, kamu tidak pantas mengatakan orang lain bodoh atau semacamnya dengan menyerang pribadi seseorang. Itu termasuk kekerasan verbal. Coba dibalik. Misalnya kata-kata kasar itu ditujukan ke kamu. Kalau ada orang lain yang mengatakan hal serupa ke kamu, apakah kamu terima? Enggak kan? Enggak enak kan saat ada orang lain yang toksik ke kamu. Jadi mulai sekarang, mulai dari diri kamu sendiri. Kalau kamu gak mau ditoksikin sama orang lain, kamu juga jangan toksik sama orang. Gini ya, karena terkadang perilaku orang lain ke kamu atau apa yang kamu terima dari orang lain kadang-kadang mencerminkan bagaimana perilaku kamu sendiri kepada orang lain. Saat ada orang lain yang toksik ke kamu, jangan langsung menyalahkan orang lain. Coba introspeksi diri dulu. Apakah kamu seperti itu sama orang lain? Kalau enggak, ya sudah. Berarti orang lain memang bermasalah dengan dirinya sendiri dan suka nyari-nyari masalah sama orang lain. Mungkin dia sukanya ribut sama orang lain atau cari musuh. Jangan cari musuh apalagi di era sosial media seperti sekarang. Lebih baik perbanyak teman walaupun cuma di sosmed. Walaupun kemungkinannya kecil buat jadi teman di dunia nyata, setidaknya kamu selalu berperilaku dan menulis kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti pepatah lama mengatakan, satu musuh akan terasa lebih banyak daripada 1000 teman. Itu benar. Walaupun kamu punya banyak teman, tapi kamu punya satu musuh, rasanya gak enak kan? Kayak risih gitu ya. Rasanya satu musuh itu kayaknya banyak aja, padahal cuma satu. Ya, jadi ingat sekali lagi, dengan mencemooh orang lain di sosial media sama sekali gak akan bikin kamu jadi lebih baik. Mengatakan orang lain bodoh gak akan bikin kamu terlihat seperti orang pinter. Mengatakan orang lain dengan kata-kata yang toksik tidak akan bikin kamu jadi seseorang yang lebih baik. Justru kamu hanya akan dicap arogan, angkuh, bahkan sok pintar oleh orang lain. Padahal kenyataannya kamu sendiri justru yang bodoh.
Oke, semoga ini jadi pembelajaran supaya kita lebih bijak lagi dalam bermain sosmed. Semoga sharing ini bermanfaat. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sehat selalu dan bahagia selalu. Salam buat keluarga. Adios. Ketemu lagi di part berikutnya. Oke, terima kasih.